kita ketemu kembali dalam pembelajaran yang kedua dari tema 2, subtema yang ke-1, kelas 5, tingkat sekolah dasar. Baik, di layar terlihat pernyataan bahwa semua makhluk hidup bernapas. Kita juga bernapas. Iya, salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Nah, sebagai manusia juga membutuhkan napas. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkulus, dan paru-paru, alveolus. Mari kita lihat di gambar samping. Mulai dari hidung, ya, tempat masuknya udara, lalu dilanjutkan udara masuk melalui faring, lalu turun ke dalam lagi laring, terus masuk ke trakea, lalu dilanjut ke sini di bronkus, sekitar sini cabang bronkus, kemudian masuk ke paru-paru. Nah, ini paru-paru, kemudian dilanjut terakhir di diafragma. Nah, seperti ini pergerakan keluar masuknya atau masuk keluarnya udara dari tubuh manusia. Mari kita lihat lebih jelas lagi gambaran paru-paru, ya. Di sini yang A ini, yang ini maksudnya sebelah sini, ini adalah paru-paru kanan, ya. Kalau kita memang menghadap ke layar ke kiri, ya, tapi dari posisi manusianya ini adalah sebelah kanan manusianya. Kemudian ada bronkus kiri. Nah, ini di sini simpang ini, ya, bronkus itu. Kemudian di C ini otot-ototnya, otot-otot di bronkusnya diperjelas. Kemudian di dalam bronkus itu ruang udara dalam bronkus seperti ini. Lalu bagian dalam bronkus itu ada di sini. Kita lanjut. Kemudian di sini alveoli, ya. Kemudian ruang udara di alveolinya, kemudian pembuluh darah dan bronkiola. Nah, ini gambaran secara detail daripada paru-paru. Proses pernapasan manusia. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat mengembuskan napas. Baik, sudah kita pahami bagaimana gambaran cara pernapasan pada manusia. Selanjutnya kita belajar, ayo menulis, memahami tentang kata tanya. Nah, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Nah, ini semua ada fungsi atau penggunaannya masing-masing. Nah, setiap kita bertanya harus sesuai dengan
kegunaannya. Jangan salah tempat atau salah kata tanya, supaya bisa dimengerti, dipahami oleh yang mendengarkan. Baik, silakan dilihat di layar fungsi masing-masing dari kata tanya. Ya, selanjutnya kita mencoba berlatih dari kata tanya apa. Di layar sudah ada contoh menggunakan kata tanya apa. Nomor 1, apa saja organ pernapasan pada manusia? Jawabannya, organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, ini adalah salah satu contoh kata tanya dari apa. Nah, silakan nanti ditambahkan pertanyaan apa dari bacaan tentang pernapasan pada manusia. Yang berikutnya adalah kapan. Tentu sudah tahu kegunaan kata tanya kapan, yaitu menanyakan tentang waktu. Ya, kapan manusia membutuhkan oksigen? Jawabannya, manusia membutuhkan oksigen setiap saat. Jadi jawaban waktunya adalah setiap saat. Silakan diisi sampai 5 ya di buku tulisnya, di buku paketnya. Kemudian kata di mana, dikasih contoh 1, di mana letak laring, berarti menyatakan posisi ya atau tempat. Laring terletak di bagian belakang faring. Jadi kata tanya di mana adalah menanyakan tempat atau lokasi. Kemudian bagaimana? Bagaimana manusia bernapas? Jawabannya, udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini adalah salah satu contoh pertanyaan menggunakan bagaimana. Nah, dia harus mempunyai alasan pada jawabannya. Kemudian mengapa kotoran tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui hidung? Jawabannya, karena rongga hidung terdapat bulu hidung yang menyaring kotoran saat udara masuk. Nah, mengapa ini juga ada sebab, ada jawaban yang harus disebutkan alasannya. Dan silakan diteruskan ya jawaban pertanyaan dan jawaban berikutnya sampai 5. Nah, itulah contoh-contoh dari kata tanya yang bisa dipahami oleh para siswa. Berikutnya adalah tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do tinggi ya. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval jarak nada 1,5 atau 1/2, 1/1, 1/2 atau setengah. Baik, kita lihat misalnya anggap ini adalah tuts daripada pianika, atau boleh juga tuts organ, tuts piano, sama saja. Nah, ini adalah gambaran tuts yang dikatakan tadi, intervalnya itu 1 atau jaraknya itu 1,5, 1,1. Nah, misalnya tuts C ke D. Tuts C ke D itu ukurannya adalah 1, karena setengahnya udah ke hitam, atau namanya C grace atau D mol. Nah, nanti anak-anak makin bingung nih ya, tapi tidak Bapak dijelaskan sedikit. Makanya setengah, nah, jadi 1.
Kemudian D ke tuts D ke E itu 1 karena dia melewati hitam, yaitu D ke hitam itu setengah, sedangkan yang D crash atau E mol itu ke E itu setengah, jadi setengah tambah setengah 1, makanya D ke E juga 1. Kemudian jarak E ke F, nah ini karena hitamnya tidak ada, jadi dia hanya setengah, ya makanya di sini setengah. Kemudian F ke G 1 karena ada hitamnya, gitu di atas, jadi jarak ke sini setengah, ke sini lagi setengah, jadi 1. G ke A juga 1, dari sini setengah, sini setengah, jadi 1. A ke B juga 1, dari sini setengah, jadi 1. Dari B ke C tidak ada hitamnya, jadi setengah atau 1/2. Nah, itulah pernyataan bahwa jarak atau interval pada diatonis mayor. Sudah paham ya jarak intervalnya? Oke, kita coba lihat berikutnya. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Ya, yang seperti yang tadi C, D, E, F, G, A, B, C. 1 1 setengah, 1 1 1 1 setengah, atau do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Nah, itu ya. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah sebagai berikut. A. Bersifat riang gembira. Jadi lagu diatonis mayor ciri-cirinya salah satunya adalah riang gembira. 2. Bersemangat, ya semangat. 3. C. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Itu ciri-ciri biasanya, tapi bisa juga tidak seperti itu. Kita lihat, kita akan bernyanyi bersama-sama. Bagi anak-anak yang punya alat musik boleh juga ikut bersama-sama, misalnya punya pianika boleh ya. Baik, kita putar musiknya. Boleh bernyanyi bersama-sama. Baiklah, Bapak akan jelaskan dulu sebelumnya. Di dalam layar ini terlihat ada Hari Merdeka, do sama dengan S, Allegro con brio, pencipta Hamutar. Nah, supaya anak-anak lebih mengenal, baiklah Bapak jelaskan satu persatu apa artinya itu. Ya, Hari Merdeka adalah merupakan judulnya. Tentu anak-anak sudah sangat hafal dengan lagu ini ya. Judulnya adalah Hari Merdeka, bukan 17 Agustus ya, tapi Hari Merdeka. Berikutnya adalah do sama dengan S. Itu adalah nada dasarnya. Ya, nada dasar itu menggambarkan tinggi rendahnya suatu nada yang akan dinyanyikan. Jadi kalau ada do sama dengan S, do sama dengan G, do sama dengan C, do sama dengan bass, itu adalah contoh-contoh nada dasar. Jadi supaya mengenal ya. Kemudian allegro con brio itu adalah tempo lambat, cepat, semangat, march. Itu ada dalam tempo. Kemudian pencipta, jelas pencipta lagunya ya, orang yang membuat lagu ini.
Baik, itulah gambaran tentang lagu Hari Merdeka. Nah, bersama kedua orang tuamu, silakan menyanyikan lagu Hari Merdeka atau lagu lain yang sejenis. Baiklah, demikian penjelasan Bapak. Semoga bisa dipahami. Bila mana masih banyak yang belum jelas, silakan nanti berkomunikasi lagi. Sampai jumpa. Terima kasih.